Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada hari ini adalah waktunya daring Mapel IPA. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada benda. Gerak pada benda. Benda dikatakan bergerak jika terdapat perubahan posisi terhadap titik acuan tertentu. Sebagai contoh, seseorang berjalan dari pintu gerbang SMPN 2 menuju ke ruang kelas 8G. Sebagai titik acuan adalah pintu gerbang SMPN 2 dan titik acuan yang berikutnya adalah ruang kelas 8G. Seseorang tersebut dikatakan bergerak karena terdapat perubahan posisi. Awalnya ada di pintu gerbang SMPN 2 dan akhirnya ada di ruang kelas 8G. Tetapi jika seorang tersebut berjalan dari pintu gerbang SMPN 2 lalu menuju ke ruang kelas 8G dan kembali lagi ke pintu gerbang SMPN 2, maka orang tersebut dikatakan tidak bergerak. Tahukah mengapa demikian? Dikarenakan posisi awal orang tersebut ada di pintu gerbang dan posisi akhirnya ada di pintu gerbang itu juga. Walaupun kenyataannya orang tersebut berjalan ke ruang kelas 8G, tetapi akhirnya ada di pintu gerbang. Karena posisi awal dan akhir sama-sama di pintu gerbang, maka orang tersebut dikatakan tidak bergerak karena posisinya awal dan posisi akhirnya sama. Berdasarkan titik acuannya, gerak benda dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak relatif. Yang kedua, gerak semu. Gerak relatif, benda dikatakan bergerak terhadap benda tertentu, tetapi belum tentu dikatakan bergerak oleh benda yang lainnya. Sebagai contoh, penumpang yang duduk dalam bis yang sedang berjalan dikatakan bergerak oleh seseorang yang berada di tepi jalan atau berdiri di tepi jalan. Mengapa? Karena orang yang duduk dalam bis semakin menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan. Karena bisnya menjauhi, otomatis penumpangnya juga ikut menjauhi atau berubah posisi. Tetapi menurut Pak sopir bis, penumpang tersebut dikatakan tidak bergerak. Mengapa? Karena posisi penumpang terhadap Pak sopir bis tidak mengalami perubahan. Berikutnya adalah gerak semu. Benda seolah-olah tampak bergerak, padahal sebenarnya diam. Contoh, pohon-pohon di tepi jalan akan tampak seperti bergerak atau seolah-olah bergerak jika dilihat dari dalam mobil yang sedang berjalan. Padahal sebenarnya pohon di tepi jalan itu adalah diam. Atau matahari seolah-olah setiap hari terbit dari timur ke barat. Padahal yang bergerak bukan matahari tetapi bumi yang berputar atau bergerak pada porosnya. Berikutnya, berdasarkan lintasannya, gerak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah gerak lurus, jelas gerak benda yang lintasannya lurus. Contoh, gerak kereta api, gerak mobil atau pesawat pada saat lintasannya lurus, walaupun kenyataannya ada beloknya. Berikutnya adalah gerak melingkar. Karena melingkar lintasannya berupa lingkaran, misalnya gerak ujung jarum jam. Yang ketiga adalah gerak parabola, yaitu lintasannya berupa lintasan parabola. Misalnya, gerak sebuah bola sepak
yang ditendang oleh seorang pemain akan melambung, dan lambungan bola tersebut akan membentuk kurva ataupun parabola. Berikutnya gerak sembarang atau acak. Artinya apa? Gerak pada lintasan sembarang. Berikutnya, berdasarkan kecepatannya, gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak benda lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Misalnya, sebuah mobil berjalan di jalan yang lurus dengan kecepatan selalu tetap. Misalnya 80 km per jam, karena jalannya sepi. Nah, pada saat tertentu kecepatannya tetap, lintasannya atau jalannya lurus. Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan disingkat GLBB. Artinya gerak ini lintasannya lurus, tetapi kecepatannya berubah secara beraturan. Misalnya gerak sebuah mobil pada 20 menit pertama, kecepatannya 60 km per jam. Berikutnya pada 20 menit berikutnya, kecepatannya tetap sekitar 80 km per jam. Jarak dan perpindahan benda. Contoh, Andi berangkat dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumahnya atau pulang. Jarak rumah ke sekolah yaitu 2 km. Maka jarak tempuh Andi tersebut dari rumah ke sekolah balik lagi ke rumah adalah 4 km. Sedangkan perpindahan Andi awalnya di rumah ke sekolah, kembali lagi ke rumah. Sekali lagi, posisi awal di rumah, posisi akhir pulang di rumah kembali. Maka perpindahan dikatakan 0. Jika dihitung, perpindahannya dari rumah ke sekolah 2 kilo. Kembali lagi karena perlawanan arah, maka diberi tanda minus 2 kilo. Sehingga kalau dijumlah, perpindahannya adalah 0. Ini artinya apa? Tidak terjadi perpindahan karena posisi awal dan akhir sama-sama berada di rumah. Berikutnya contoh yang kedua adalah misalnya suatu benda bergerak menuju lintasan A, B, C seperti pada gambar membentuk lintasan segitiga. Jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari A ke B ke C yaitu 3 meter tambah 4 meter adalah 7 meter. Sedangkan perpindahannya, posisi awal di A, posisi akhirnya di C. Sekali lagi, posisi awal di A, posisi akhir di C. Nah, bagaimana A ke C? Untuk menghitungnya, bisa dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB 3 kuadrat, BC 4 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5 meter. Sehingga perpindahannya adalah 5 meter. Demikian pelajaran pada hari ini. Silakan kalian pelajari kembali materinya dan jangan lupa membaca buku LKS maupun buku paket perpustakaan tentang gerak pada benda. Dan jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokoler COVID-19. Selamat belajar.